Ini tarekam omonganmu. Dan sebagai bukti bahwa ada orang yang ngasih saran minta uang makan. Ini banyak, Mbak. Itu nggak ada masalah. Aku pribadi nggak ada masalah. Tapi kalau di interminute gara-gara uang makan, jangan salahkan saya. Kenapa? Sekarang kamu masih baru. Bahasa pun masih tidak selihai saudaramu yang 10 tahun. Yeah. Saudaramu nyaranin kamu untuk dapat uang makan gajimu, kamu minta berapa gaji? Gaji sekitar 5.000 lah. Kamu minta gaji 5.000. Uang makan, uang gaji 5.000. Oke. Uang makan 1.200. Berarti gajimu 6.200. Yakin ada orang mau ambil kamu? Ya, kurang tahu. Bukan ngomongin deh gini, ben nenek wong percaya sampean ben lek kamu pun gak ikut agent aku bukan saya jaminan. kurang tahu karena cuma dengerin saran aja. Saran boleh saya. Yeah. Tapi masalahnya kamu itu masih baru. Ada orang mau ngejeng kamu itu sudah beruntung. Syukur kurang. Jangan membandingkan sama yang di atas. Bandingkan sama orang yang di bawah. Ada orang kerja 20 tahun di sini gajinya tetap 4.630. Mereka tidak mengeluh. Dan kamu sekarang bilang sama aku, maunya dapat uang apa? Uang makan. Okay. Biar gajimu utuh, biar semuanya dikirim ke Indonesia. Lah emangnya kamu nggak butuh makan? Butuh. Lah iya, terus uang 1.200 itu cukup, Meh. Sekarang tak tanyain 1.200. Aku nggak tahu saudaramu ngasih logika atau enggak. Gini sayang, 1.200 dibagi 30 hari. 1.200 dibagi 30 hari. Cuma $40 sehari. Makan mie. Makan mie? Setiap hari makan mie selama 2 tahun. Enggak apa-apa. Kalau kamu merasa itu bagus, enggak apa-apa. Aku enggak ada masalah. Sampai sengirit itukah kamu? Uang semua dikirim ke Indonesia. Soalnya saya juga sekarang ngirit, Miss. Selama di majikan sekarang. Bukan gitu loh, sayang. Kamu kerja ngirit boleh, tapi kamu ikut orang. Buat makan sendiri pelit banget. Yeah. Pagi makan apa? Roti. Halo? Siang makan apa? Mie. Malam makan mie. Ikut majikan makan bareng majikan di malam lah. Nggak boleh, karena kalau dia minta uang makan nggak boleh, Mas ya. Kamu masak sendiri. Yeah. Bahkan kadang-kadang kalau majikan kamu perhitungan belum masuk majikan, kompor itu kamu nggak boleh. Kamu harus beli kompor sendiri loh. Bukannya ngirit malah ngorot loh. Yeah. Loh ya iya, kamu kan minta itu semuanya. Gasnya kan mereka majikan hitungan. Yeah. Apakah 2 tahun kamu makan mie dicom terus? Enggak. Janganlah. Enggak. Yakin pingin minta uang makan? Enggak lah. Enggak. Soalnya gini loh sayang. Aku sih nggak nyalain kamu karena kamu masih 2 tahun di Hong Kong dan kamu tidak berpikir di luar sana. Kamu tidak tahu di luar sana. Dapat 4.630 majikan baik itulah syukur. Yeah. Lah kok sih jauh uang makan? Apakah salah? Tidak. Aku tidak pernah nyalahin orang. Bagiku wajar. Tapi kamu yakin 2 tahun mangan mie remes? Mboten toh? Kamu kaget ya? Kamu ada plan kayak gitu nggak? Aku nggak pernah makan mie. Malah bosku nggak pun. Nggak kuat. Karena mie itu gak sehat. Ngangkat pupuk nggak kuat aku. Makan mie. Saudaramu ikut Bandung, tapi nyaranin kamu minta uang makan. Tak teleponnya saudaramu, tak takokane. Gak jelas sih saudara nih. Kasih saran yang bagus no. Bukannya ya udah gak apa-apa majikan apa aja yang penting baik. Kalau majikan sehat jaga 1 anak, dia tidak akan memilih kamu. Paham gak? Kayak aku. Aku semua orang dewasa. Aku pilih cewek yang benar-benar pintar masak. Bener nggak? Jadi minta spesialnya 1. Lah kamu semua nggak bisa saya. Hong Kong 2 tahun minta uang makan. Mbak Susi pembantuku aja nggak pernah minta uang makan loh. Dia di Hong Kong sudah 20 tahun. Okay. Gajinya juga nggak besar loh. Paham nggak maksudku? Iya. Kamu minta gaji yang tinggi. Gaji sopo?
Aku ada gaji 7.500 jaga 2 anak, nakal banget. Tapi kamu harus perfect English. Sama aku ngomong sama majikan, nggak mungkin, nggak ada orang yang perfect English. Jadi aku bilang dengan harga 7.500 anakku nakal, ya lebih baik nggak usah. Paham nggak? Sekarang pertanyaannya, kenapa kamu ngejar segitunya? Orang rumah butuh uang banget nih. Oke. Kenapa Ya. sampai segitunya butuh? Buat apa? Ya buat rumah juga karena rumah belum punya, terus ada orang tua di rumah. Oke, Saya sendiri yang oke, ngurusin. paham. Kamu tujuannya kan buat keluargamu ya. Kamu apapun nggak apa-apa. Tapi apakah kamu tahu di perjalanan nasibmu tidak tahu? Tiba-tiba di interminate juga. Karena kamu minta uang makan, tiba-tiba ketahuan kamu nyuri gula, kamu di interminate. Apakah kamu berpikir seperti itu? Ya, Jangan mikir. berpikir yang bagus-bagus dulu. Bukan berarti kamu tidak boleh, tapi yakin. Semua orang itu bagus. Yang di sini pengalaman 15 tahun aja di interminate. Satu majikan 6 tahun tadi barusan telepon. Nangis-nangis. Tidak ada jaminan sayang. Makanya jangan punya mimpi terlalu tinggi. Bukan saya menghalangi kalian mimpi terlalu tinggi, tapi sesuaikan dengan diri kita. Kamu baru 2 tahun di sini. Gaji 5.000 guys ngeden gak sana ngomong. Soalnya kenapa? Bahasamu masih penyesuaian. Ngerti? Bukan berarti tidak bisa. Aku ada majikan di sini sekarang gaji 5.500. Tapi nggak punya kamar. Kamu mau nggak? Cuman satu bobo aja. Nggak punya kamar tuh tidurnya. Bukan Mbak, soalnya kan rumah pemerintah kayak gini los di dekat sini, rumahnya los gitu loh. Jadi kamu sama bobo aja. Karena orang punya kamar tuh orang kaya. Kalau orang seperti mertuaku pun nggak punya kamar. Jadi pembantuku juga nggak ada kamar, sama aja. Cuma satu bobo aja. Bobonya sehat. Masih sehat. Oh, bisa sholat. Oke. Sekali lagi. Nggak apa-apa, boleh. Kamu sekarang setelah minta uang makan, kamu cari majikan yang boleh sholat. Ya, maunya gitu. Kalau uang makan nggak mikir sih saya. Maksudnya saya cuma nanya. Kalau masalah uang makan saya nggak cuma jadi nanya. gagal ya, cancel ya. Oke, Yang sekarang penting saya bisa sholat lah. yang penting bisa sholat. Jadi kalau nggak bisa sholat nggak mau. Oke. Hah? Oke. Nggak mau. Ya Allah, kamu udah siap ke Hong Kong, udah siap segalanya untuk tidak sholat, untuk makan babi itu wis wajar. Kalau makan babi saya tidak sarankan, nggak apa-apa. Kamu nggak makan babi nggak apa-apa. Saya pertanyaannya minta sholat. Ya kalau nggak ada ya terpaksa lah. Bukan, gini loh Mbak, kamu itu aneh tau nggak? Kamu itu ngasih petaan sama dirimu sendiri, ngasih kotak-kotak kalau nggak ini nggak itu. Kamu itu 2 tahun sayang di Hong Kong. Baru 2 tahun. Dengerin di luar. Apakah saya melarang kamu minta sholat? Tidak. Tapi kebanyakan majikan Hong Kong itu takut orang jilbaban. Tidak semua. Tidak semua. Tapi kamu sudah masuk Hong Kong itu sudah tahu resikonya. Pegang babi kamu nggak boleh sayang. Tapi harus. Lah, maka dari itu. Boleh nggak aku ngomong? Kamu salah masuk negara. Harusnya kamu ke Arab Saudi. Ya enggak, kalau misalkan bisa sholat kan dia harapannya, cuman kalau nggak bisa ya udah. Gak apa-apa. Halah, karena nggak punya kamar sendiri. Sekali lagi, kamu baru 2 tahun. Aku itu nggak berani cerewet kalau kamu itu sendiri nggak bagus gitu loh sayang. Paham nggak? Aku nggak tahu siapa kamu bagus apa enggak. Kecuali kalau majikannya kamu sudah pinter bahasa, belanja apapun sudah bisa, gimana pun bisa. Aku bisa naikkan standarmu. Paham nggak maksudku? Kamu itu baru pertama 2 tahun permintaanmu kegiatan nggak? Paham nggak? Ada orang ngomong ini, mau ini. Ada orang ngomong ini, mau ini. Besok lagi itu ada gaji sampai 7.000, 8.000. Jangan-jangan kamu tanda tangan 1 bulan pindah lagi. Enggak. Karena kamu belum punya prinsip loh sayang. Enggak, kalau gaji segitu saya nggak mikir. Nggak mikir sampai pingin ke sana, enggak. Kalau sholat memang dulu memang kepinginnya kayak gitu. Kan mikirnya mungkin kalau udah finish kan bisa lah minta request gitu. Cuman kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Berarti nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Kamu masih pertama. Kamu pertama kali masuk agent. Jadi aku cuma ngasih saran sama kamu.
Iya boleh dipakai, boleh enggak ada masalah. Kalau kamu pengen sholat, apakah nggak boleh Mbak Yuni? Boleh. Memang saya ada beberapa anak di sini yang di sini sudah lama ya. Mereka memang kasih tulisan, "Miss, aku cari majikan yang boleh sholat." Tapi kan mereka sudah punya keahlian masing-masing. Jadi aku cari majikan, ngomong sama majikan, "Anak ini kalau kamu suka sama dia harus minta sholat." Tapi kan dia lihat rekodnya. Oh, di Hongkong 10 tahun, pinter ini, pinter ini, pinter ini. Majikan ngasih. Tapi kalau apapun masih belum bisa di Hongkong 2 tahun, kan majikan, oh misalnya, lihat yang lainnya aja. Kan rezekimu malah hilang. Siapa tahu kalau sudah bagus. Karena ada majikan yang takut pakai kerudung, itu nyata, memang ada. Apalagi mereka kepercayaannya lain, mereka itu tidak suka. Kamu boleh pakai jilbab kalau pas libur. Jadi ya masalah agama sangat sensitif, saya tidak berani ngomong apa-apa. Kalau kamu memang mau cari yang sholat, saya akan rimak di sini. Jadi kalau ada majikan, walaupun suka kamu, kalau nggak diizinin sholat, kamu nggak tak izinin interview gitu loh. Ya tunggu sampai ada majikan yang izinin kamu sholat gitu loh saya. Jadi kenapa? Masalah agama itu sensitif, saya tidak melarang. Boleh. Itu hak sama. Pertanyaannya lagi, masalah uang makan nggak jadi. Sekarang pertanyaannya masalah sholat, wajib? Enggak lah. Enggak. Iki mek takok ngetes tok lho ya itu mek. Lah katanya susah, Miss. Lah ya pertanyaanmu ki ngetes, Nduk. Asline kamu itu ngetes aku toh enggak? Maksudnya kalau memang boleh itu alhamdulillah, mungkin dia begitu. Makanya aku akan mencoba, sekali lagi akan mencoba, tapi saya tidak bisa berani janji. Kamu di sini kalau 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, Bisa. kayaknya jangan deh. Kalau udah 8 tahun pulang Indonesia, ingat, sholat 5 waktu jangan telat. Itu aja deh. Jangan mengharapkan setelah 6 tahun. Bener nggak Mbak? Jangan deh. Kalau bisa punya rumah, sholat yang tekun di Indonesia. Jangan kasih tahu saya di sini minta sholat di Indonesia nih engkau pas gak sholat. Paham nggak maksudku? Di sini full maunya kayak gitu, ntar pulang Indonesianya sudah punya harta banyak, lupa gak sholat. Alasannya yang tak cari. Soalnya ini semua rekamannya ini masuk di YouTube ah. Aku nggak mau salah ngomong. Aku nggak sama leka sholat. Sampai saksi nih ya. Awas loh ya. Sampai bolong-bolong lain Indonesia. Ayo, awas loh bolong-bolong sampai Indonesia ya. Dek ini ngomong minta sholat di Indonesia, punya rumah, punya harta, malah lupa ibadah. Itu bila. Makanya kan jangan sampai lupa. Sekali lagi usiamu masih muda, kamu masih terombang-ambing. Jangan sampai kepreset karena kamu ngasih standar dirimu sendiri. Paham? Wes, clear? Clear. Ada lagi? Sampun lah. Sampun. Awas sampai golek aku mending ngomong yang lain. Sekarang kalau udah clear, tak foto gitu loh, tak jual kamu. Jangan tersinggung ya dengan kata-kata saya cuma bercanda dan karena kamu tidak paham, maka saya cuma jelasin. Tapi kalau kalian paham, dan kalian nggak suka, saya juga minta maaf. Karena sekali lagi, itu hak kalian. Saya tidak berhak untuk memaksa kalian. Cuman kamu nggak pegang babi, pingin pakai jilbab, pingin sholat. Kamu masuk Hongkong itu sudah salah. Masuk Hongkong itu salah. Karena sekali lagi, Hongkong bukan negara Islam. Jadi, ke Arab Saudi adalah tempat yang paling benar. Atau ke Turki. Itu. Kalau misal gini, Miss. Maunya saya yang kerjanya liburnya sebulan sekali lah, jadi sisanya lembur gitu. Nah itu kemungkinan, nah itu enak itu malahan, itu namanya nyelengi. Ya. Lah itu masuk akal. Itu, saya juga maunya itu. Jadi oke ya, tak coba nanyain dulu ya, kalau ada oke. Sekarang tak foto ya. Sudah siap untuk dijual ya? Siap.